Jumpa lagi di channel Teras Saswan, channelnya pembelajaran fisika di IPK. Oke, pada kesempatan kali ini akan coba kita bahas fisika kelas 10 tentang dinamika gerak, yaitu saya rasa materi ini bukan hal yang baru buat kamu. Kenapa? Karena materi hukum ini sudah pernah kamu pelajari waktu kamu SMP. Sekarang tinggal kita perdalam lagi materi ini. Oke, selamat menyaksikan. Mudah-mudahan kalian mengerti sebagai pengganti pembelajaran yang akan kita berikan. Oke. Oke, langsung kita bahas pembahasan kita tentang dinamika atau hukum Newton tentang gerak. Oke, hukum Newton ini bukan hal yang baru buat kamu. Kenapa? Karena sudah pernah kamu pelajari waktu kamu di SMP. Oke, langsung kita bahas hukum Newton ya. Oke. Oke, sebentar. Oke. Nah, kita bahas sejarah dulu. Ya, sejarahnya ini ya berawal dari seorang ilmuwan yang namanya Sir Isaac Newton. Ya, seorang ilmuwan Inggris yang akan mengeluarkan 3 hukum yang berhubungan dengan gerak, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Jadi ada 3 hukum tentang gerak. Dan Newton ini yang terkenal hukumnya ada 4. Ya, 1 hukum 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton, dan hukum gravitasi Newton. Jadi ada 4 hukum Newton. Oke, kita bahas satu persatu. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini bicara tentang apa? Kalau saya bilang ini kata kuncinya adalah lembab. Oke, kata kuncinya adalah lembab. Lembab apa sih lembab? Lembab itu adanya kecenderungan untuk mempertahankan kondisi. Oke ya. Jadi kecenderungan mempertahankan kondisi, atau dalam bahasa Inggrisnya inert. Nah, jadi sifat yang dimiliki oleh suatu benda dalam mempertahankan kondisi awal. Oke, kondisi awalnya yang disebut dengan sifat lembab atau inert. Sifat ini dinyatakan oleh Newton dalam hukum 1 Newton. Jadi kelembaban, jadi kecenderungan mempertahankan kondisi. Kalau dia berdiam, dia akan tetap diam. Kalau dia bergerak, akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap, atau kita sebut dengan gerak lurus beraturan. Ya, gerak lurus beraturan atau GLB. Jadi di hukum 1 Newton ini bicara tentang GLB atau diam. Jadi bisa GLB atau diam. Kapan berlakunya? Berlakunya ketika jumlah gaya sama dengan, ingat ya, ketika jumlah gaya sama dengan, apa buktinya ada hukum 1 Newton? Nah, buktinya ketika mobil yang sedang diam tiba-tiba digas dengan kecepatan, ditambahkan kecepatannya, sehingga apa? Badan kita akan terdorong ke belakang. Kenapa? Karena mempertahankan kondisi yang sedang diam. Jadi kondisi yang sedang diam ini dipertahankan. Sehingga apa? Badan kita akan terdorong ke belakang. Begitu juga kalau mobil sedang bergerak ke depan, tiba-tiba mobil direm ke belakang. Sehingga apa? Mempertahankan kondisi badan yang sedang ke depan. Itu mana? Dia akan ke depan terus. Ya, akan ke depan terus, seolah-olah terdorong ke depan. Itu seolah-olah terdorong ke depan. Kenapa? Karena dia sebelum mempertahankan kondisi. Atau bahkan tukang sulap. Ketika ada meja, di sini ada taplak meja, kamu bisa jadi tukang sulap. Nah, tukang sulap ini pun menerapkan prinsip itu. Kalau kamu taruh gelas di atasnya, di atas meja ini kamu taruh gelas. Kalau taplak ini, kain ini kamu tarik dengan kencang, dengan cepat, ya, secara mendatar, tarik dengan cepat secara mendatar, maka gelas ini tidak akan jatuh walaupun dia ada di pinggir meja. Tidak akan jatuh. Kenapa? Karena ini karena dia mempertahankan kondisinya yang sedang diam. Oke, mempertahankan kondisinya yang sedang diam. Oke, seperti itu. Ini yang kita sebut dengan inert atau mempertahankan kondisi, atau bahasa Indonesianya adalah lembab. Oke, lanjut kita ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini bicara tentang apa? Benda yang sedang bergerak. Oke, bergerak secara apa? GLB. Jadi bergerak secara dipercepat. Dari mana dia bisa dipercepat? Karena ada gaya. Ingat, A sama F sama dengan apa? M kali A. F sama dengan M kali A, ini adalah hukum 2 Newton. Oke, lanjut kita hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini bicara tentang gaya aksi reaksi. Ada gaya aksi. Kenapa? Nah, seperti gambar di sini, orang di sini memberikan aksi, memberikan dorongan ke tembok, sehingga tembok pun akan memberikan reaksi.
kembali. Ingat ya, reaksi itu selalu apa? Dengan besar yang sama tetapi arahnya berbeda. Jadi sehingga dirumuskan jadi gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Jadi kita sudah ingat kembali hukum 1 Newton itu tentang kelembaman, kecenderungan mempertahankan kondisi. Hukum 2 Newton itu berbicara tentang benda yang bergerak secara GLBB karena ada gaya. Jadi F sama dengan M kali A. Dan hukum 3 Newton itu bicara tentang gaya aksi reaksi yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. Oke, setelah itu kita akan bahas gaya, jenis-jenis gaya. Gaya yang pertama akan kita ketahui adalah gaya berat atau W sama dengan M kali G. Ini adalah gaya yang pasti dimiliki oleh sebuah benda, baik itu bergerak ataupun diam. Ketika ada benda sedang diam di atas meja, ya, buku sedang diam di atas meja, maka buku itu akan memiliki gaya berat kemana? Gaya berat ke bawah. Nah, memiliki gaya berat F ke bawah. Nah, gaya berat ini akan menekan meja sehingga meja akan memberikan reaksi berupa gaya normal. Jadi gaya normal nanti ada gaya istilah gaya berat W dan gaya normal. W sama dengan apa? M kali G. Jadi gaya normal itu apa? Gaya normal itu gaya reaksi. Oke, yang kedua adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya reaksi permukaan benda secara tegak lurus dengan permukaan benda sentuh. Jadi gaya normal, ingat, ini adalah gaya reaksi. Kalau bendanya normal diam di atas permukaan yang mendatar, maka gaya normalnya pun adalah M kali G. Namun kalau gaya normalnya itu berbeda, contoh pada bidang miring, mana gaya beratnya kan sini, gaya beratnya ke bawah, sehingga gaya normalnya gimana? Gaya normal itu ingat tadi tegak lurus dengan permukaan, karena dia merupakan gaya reaksi. Ingat ya, karena dia merupakan gaya reaksi, dia harus tegak lurus terhadap permukaan. Sehingga makanya apa? Dia pakai cos di sini. W dari cos theta. Kenapa? Karena di sini ada W sin theta. Gaya normalnya dia tegak lurus sehingga dia pakai cos theta. Seperti itu. Ya, jadi kalau bidang miring. Nah, kalau di bidang datar apakah selalu gaya normal M kali G? Enggak. Kenapa? Kalau ada gaya yang miring seperti ini, menekan ke bawah juga, dia berarti ada dua gaya yang menekan dia, gaya berat dan gaya yang miring. Nah, sehingga nih kalau di sini punya sudut theta, ini punya berarti kan ada gaya yang menekan ke bawah, ada gaya yang menekan ke bawah. Gaya ini apa? F kali sin theta. Sehingga gaya normalnya ke atas itu adalah W, ya, W ditambah F sin theta. Jadi gaya normal tidak selalu sama dengan W ketika di bidang datar. Oke, perhatikan gaya normal adalah gaya reaksi secara tegak lurus permukaan sentuh terhadap benda. Oke, lanjut kita ke gaya gesek. Gaya gesek ini adalah gaya hambat yang terjadi antara sentuhan antara permukaan dengan permukaan benda, permukaan sentuh dengan benda. Kan ada gaya gesek. Nah, tadi karena permukaan sentuh dan benda itu mendorong permukaan sentuh itu sebesar gaya normal, ingat ya, sebesar gaya normal, maka gaya gesek pun sangat dipengaruhi oleh gaya normal. Fs sama dengan μs kali n. Nah, apa itu? Kapan terjadinya Fs? Fs itu terjadinya pada saat bendanya diam. Namanya juga statis. Statis itu artinya diam. Pada saat diam hingga akan bergerak. Hingga akan bergerak. Kalau gaya gesek kinetis ini pada saat dia bergerak. Jadi kalau sudah bergerak masuknya ke gaya gesek kinetis. Yang berbeda adanya koefisien gesek. Yang harus kamu tahu bahwa koefisien gesek statis itu lebih besar daripada koefisien gesek kinetis. Sehingga gaya gesek statis lebih besar daripada gaya gesek kinetis. Seperti kita lihat di grafik. Nah, ini. Nah, seperti ini. Orang mendorong seperti ini. Nah, ini gaya gesek statis itu mulai dari 0 sampai di puncaknya. Mulai dari 0 sampai di puncaknya. Setelah lewat dari gaya gesek statis, gaya gesek akan turun sedikit. Nah, itu menjadi gaya gesek kinetis. Seperti itu. Jadi fungsi kerja apakah benda itu bisa bergerak atau tidak itu tergantung dari gaya gesek statis. Ketika gaya yang kita berikan lebih besar daripada gaya gesek statis, maka bisa dipastikan bendanya bergerak. Oke, itu jenis-jenis gaya yang ini mau kamu pahami. Selain itu ada gaya sentripetal, ada benda yang bergerak melingkar, ada gaya sentripetal. Ingat ya, kemarin pada saat kita belajar gerak melingkar ada percepatan sentripetal, maka akan ada gaya sentripetal.
besarnya apa? Ya besarnya gaya sentripetal ya besarnya adalah M kali AS. Sedangkan AS sendiri adalah P kuadrat per R. Jadi saya jadi P kuadrat per R. Nah, gaya sentripetal itu sama dengan P kuadrat per R M P kuadrat per R, atau jadinya 4 P kuadrat kali R per P kuadrat per periode. Jadi kalau pakai periode dirumuskan seperti itu. Oke, lanjut kita ini kurang massa ya, seperti itu. Jadi 4 kali PM. Nah, kenapa harus 4 kali? Nah, karena P itu kan 2 PR harusnya, 2 PR 2 PR dikuadratin jadi 4 P kuadrat R per T kuadrat. Nah, itu makanya jadi seperti itu. Jadi ini rumusnya, maaf, ini Tycho kurang M ya. Oke, lanjut. Ada penerapan gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal ini penerapannya adalah ketika melewati tikungan. Misalkan berapa kecepatannya kalau pakai rumus cepat adalah mu s dikali g dikali akar mu s kali g kali r. Itu adalah gaya kecepatan maksimum yang bisa digunakan pada mobil saat bergerak menikung. Kalau lintasannya miring berarti ns, nah mu s ditambah sin theta kalau lintasannya miring. Nah, seperti itu. Jadi tergantung lintasannya. Ini kalau lintasannya datar biasa ya, maka jadi apa, G kali R kali tang theta ya, saat tikungan miring. Oke, lanjut seperti itu ya. Nah, ini penerapan pada hukum Newton itu ada pada saat benda melaju dengan kecepatan. Nah, berarti apa, kecepatannya berubah. Misalkan contoh ini, pesawat yang berhenti ya, yang landing dari awal kecepatan adalah 100 hingga menjadi 0. Berarti ada perubahan kecepatan. Kalau ada perubahan kecepatan berarti ada percepatan. Ada percepatan berarti ada gaya. Kamu bisa tahu gaya remnya dia gitu. Terus berikutnya ada pada katrol. Nah, ini adalah penerapan pada hukum Newton. Ini semua nanti akan kita bahas di contoh-contoh soalnya. Mungkin hukum Newton ini akan saya bagi menjadi 2 pembahasan. Yang pertama, pembahasan pertama ini kamu ingat kembali tentang hukum Newton. Nah, tadi hukum Newton sebetulnya simpel, hanya cukup 1, 2, dan 3, dan kamu paham tadi jenis-jenis gaya. Nah, setelah itu semua penerapannya balik lagi ke hukum 1, 2, dan 3. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Hari ini saya akan contohkan 4 contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama dan yang kedua ini dalam satu slide. Nah, contoh soal yang pertama di sini bilang adalah sebuah mobil bermasa 400 kg mula-mula dalam keadaan diam, berarti V0. Nah, kemudian mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. 72 km per jam. Jangan lupa dijadiin meter per second. Bagaimana? 72 dikali berapa? Dikali 1000 dibagi 3600 jadinya 20 meter per second. Ini adalah waktunya T. Hitung jarak yang ditempuh. Oke, yang kedua, gaya yang diberikan pada mobil. Oke, yang ditanya adalah jarak yang ditempuh. Bagaimana nyari jarak yang ditempuh? Nah, ini sekali lagi yang dipakai adalah rumus GLBB. Karena ini tidak bisa lepas dari pembahasan kita sebelumnya ada tentang graf GLBB. Terutama adalah graf GLB dan GLBB ini tidak boleh kalian lupa rumus-rumusnya. Oke, kalau ditanya jarak, ya jarak yang kita adalah kecepatan awal, kecepatan akhir, ya, dan waktu. Yang tidak ada adalah percepatan, berarti gunakan rumus yang tidak ada percepatan. Apa tuh jadinya? PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2AS. Jadinya kita hitung di sini PT kuadrat jadi 20 dikuadratin sama dengan P0 0 dikuadratin ditambah 2 harusnya jangan pakai rumus yang ini. Pakai yang rumus S sama dengan P0 ditambah PT bagi 2 ya kali T. Harus pakai yang ini, tidak pakai yang ini. Kenapa? Karena masih ada A ya, sedangkan A nanti ditanyanya di belakangan. Oke, kita pakai rumus yang ini, 0 tambah 20 bagi 2 dikali 4. 20 bagi 2 10 kali 4 40. Jaraknya yang ditempuh adalah 40 meter. Berapa gayanya? Berarti kita cari A. Cari A bagaimana nyari A? Nyari A adalah PT kurang P0 bagi T. PT nya 20 kurang 0 bagi 4 jadinya
kita dapat 5 meter per second kuadrat, sehingga F sama dengan M kali A. 400 dikali 5 jadinya 2000. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Kita langsung bahas yang kedua. Lihat di soal nomor 2. Di seorang anak bermassa 50 kg, masanya berada dalam sebuah lift, bergerak dengan kecepatan ke atas. Jadi kalau lift saya anggap sebagai kotak, ada anak di dalam lift, bergerak ke atas liftnya 3 meter per second kuadrat, 3 meter per second kuadrat, terus masanya 50 kg. Hitung gaya tekan normal. Oke, gaya tekan normal. Nah, si anak punya berat ke bawah, punya W. Apa? M kali G. Berapa M kali G nya? Masanya 50 kali 10, jadi 500 kg. Oke ya, punya gaya berat ke bawah 500 kg. Yang ditanya adalah gaya normal ke atas. Ya, gaya normal ke atas. Oke. Nah, kita tahu ini adalah resultan dari jumlah gaya. Ya, kan berarti rumusnya hukum Newton 2. Jumlah gaya sama dengan F kali A. Kata jumlah gaya sama dengan F kali A. Jumlah gayanya apa? Nah, lihat antara N sama W, gedean mana? Gedean N. Kenapa gedean N? Karena N yang menang, sehingga arahnya ke atas. Berarti N yang menang gitu. Kalau resultannya arahnya ke atas, berarti kan kalau ini saling mengurangi antara N dan W, karena resultannya ke atas berarti N yang lebih besar. Gaya normal dikurang W sama dengan M kali A, sehingga N itu sama dengan W ditambah M kali A. Jadinya 500 sama dengan tambah 50 kali 3. Jadinya 650 Newton. Atau kalau cepatnya adalah M G tambah A. Jadi kalau naik ke atas M G tambah A. Kalau turun ke bawah M G kurang A. Seperti itu. Oke, itu kalau di lift. Itu sama soal yang sering ditanyakan di gaya normal di dalam lift, seperti itu. Lanjut kita ke hukum yang ketiga nih. Ya, contoh soal yang ketiga. Di sini ada 3 buah masanya adalah 2 kg, 3 kg, dan 5 kg. Oke, jika benda ditarik dengan gaya 200 Newton. 200 Newton. Nah, percepatan sistem. Ditanya percepatan sistem. Bagaimana nyari percepatan? Kan sigma F sama dengan M. Sigma M, nah, jumlah gaya dikali A kalau masanya banyak. Jadi jadinya 200 sama dengan masanya ada 5 tambah 3 tambah 2 dikali A. Jadi jadinya ini 10A sama dengan 200. A sama dengan 200 bagi 10, 20 meter per second. Oke, setelah udah tahu percepatannya, maka pertanyaan yang B. Yang B adalah tegangan tali 1 dan tegangan tali 2. Lihat tegangan tali 1. Bergeraknya yang mana? Bergeraknya ke sana. Sehingga tali 1 ini sebetulnya hanya menarik benda 1. Berarti hanya M1 dikali A. Nah, jadinya 2 dikali 20. Jadi 40 Newton. Tegangan 2. Nah, 2 ya. Dia menarik apa? Menarik 2 benda di belakang. Jadi M1 ditambah M2 dikali, jadinya 2 tambah 3 kali 20, jadinya 5 dikali 20, 100. Seperti itu soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4 atau contoh soal yang terakhir. Nah, oke, di sini kita bilang ada gaya normal. Nah, tadi ya yang ditanya adalah gaya normal, gaya tekan normal. Berarti kita, nah tadi gaya normalnya apa? Gaya yang menekan ke permukaan. Di sini ada gaya berat M kali G. Di sini ada gaya F, berarti ada gaya yang ke bawah lagi. Apa pakainya? Lihat di depan sudut. Di depan sudut berarti pakai apa? Sin. Berarti F kali sin theta. Sehingga gaya normalnya adalah F kali sin theta ditambah M kali G. Jadinya kita bisa lihat di situ F-nya 20 dikali sin 37 ditambah masanya 2, gravitasinya 10. Jadi jadinya 20 dikali 0,6 tambah 20. 12 tambah 20. Jadi 22 Newton.
Lanjut kita ke B. B adalah gaya penggerak. Gaya penggerak. Berarti gaya penggerak apa? Gaya yang menggerakkan, berarti yang mendorong ke sana. Berarti apa gaya penggeraknya? Gaya penggeraknya adalah F dikali cos 37. Ya kan? Gaya yang menggerakkan dia adalah yang searah sama lintasan. Ingat ya, gaya penggerak itu harus apa? Searah dengan lintasan. Jadi kalau lintasannya mendatar, ya berarti kita harus cari gaya-gaya yang searah sama lintasan. Yang mana yang bisa searah sama lintasan? Yang bisa searah lintasan hanyalah F cos 37. Kalau MG kita buat searah nggak bisa. Kenapa? Harus MG dikali cos 90. Cos 90 itu 0, sehingga yang tegak lurus dengan lintasan itu tidak kita perhitungkan. Oke, lanjut kita langsung hitung jadinya. Di sini F-nya adalah 20 dikali 0,8 16. Yang C ditanya adalah percepatan benda. Rumusnya apa? Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F nya berapa? 16 sama dengan M kali A. Masanya 2, A nya ya ditanya, berarti A nya berapa? A nya 16 bagi 2, 8 meter per second kuadrat. Oke, seperti itu pembahasan kita ya. Seperti itulah pembahasan kita di bagian ini. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. Kita jumpa lagi di hukum Newton tentang gerak bagian kedua. Ya, hukum Newton tentang gerak di bagian kedua. Nah, nanti ya, setelah ini kita akan lanjut untuk minggu depan kita akan masuk ke hukum Newton bagian kedua. Oke, demikian penjelasan saya. Mudah-mudahan kalian bisa semua pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.